Apa itu albir? Allah sebutkan albir itu. Pertama, engkau beriman, ya, beriman. Yang kedua, wa atal mala, engkau suka ya membagi harta, dan harta yang dicintai, ya, ala hubbihi. Ala hubbi itu harta yang di puncak yang paling disukai. Ya, bukan harta yang tak disukai. Ala hubbi itu harta yang disukai. Nah, yang ketiga, aqamas salah, engkau mendirikan salat. Yang keempat, wa ata zakah, engkau membayarkan zakat. Yang kelima, wal mufuna bi adihim, yang menyempurnakan janji. Yang keenam, wasabirin fil ba'sa, bersabar ketika ada kepayahan. Inilah ciri-ciri orang disebut dengan abrar. Ya, ciri orang yang baik itu beriman, ya, lalu mereka wa atal mala, memberikan harta yang mereka cintai, ala hubbihi. Yang ketiga, wa aqamas salah, mendirikan salat. Yang keempat, atas zakat, membayar zakat. Yang kelima, al mufun bi ahdihi, menyempurnakan janji. Yang kelima, yang keenam, wasabirin fil ba'sa, mereka bersabar dalam kesulitan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 177. Apa kata Allah? Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tidaklah kebaikan itu memalingkan wajahmu ke timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dengan malaikat dan kitabnya dan nabi-nabinya, dan memberikan harta yang kalian cintai kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin, dan ibnu sabil dan para peminta dan para budak, dan mendirikan salat dan membayarkan zakat, dan menyempurnakan janji bila mereka berjanji, dan bersabar terhadap kesulitan dan derita. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Itu artinya Al-Baqarah 177. Jadi ayat ini menjelaskan tentang albir, ya. Albir, konsep albir. Albir itu adalah puncak kebaikan, kebaikan yang tertinggi. Nah, itu makanya syaratnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu baru mendapatkan albir kalau dia mampu memberikan apa yang paling dia cintai. Karena ini albir ini puncak kebaikannya. Itu makanya kita diajar untuk berdoa agar dimatikan bersama orang-orang yang abrar. Ya, abrar itu jamak daripada albar, ya, abrar, ya. Apa kata Allah nanti baca di surat Ali Imran 193, ya, di akhir ayat itu watawaffana ma'al abrar, ya. Jadi kita berdoa tuh, ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Karena kalau kita mati sebagai orang yang abrar, mabrur, albir, surga pasti surganya. Coba lihat nanti surat Al-Infitar ayat yang ke-13. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang abrar pasti dia di surga Allah. Bahkan minumannya spesial. Nanti baca Al-Insan ayat yang kelima, ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi orang yang abrar itu nanti di surga minumannya spesial. Ya, dicampur dengan kafur, dan itu sangat bening, ya. Ini albir. Nah, apa itu albir? Nah, Allah sebutkan albir itu. Pertama, engkau beriman, ya, beriman. Yang kedua, wa atal mala, engkau suka, ya, membagi harta, dan harta yang dicintai, ya, ala hubbihi. Ala hubbi itu harta yang
di puncak yang paling disukai. Dan bukan harta yang tak disukai. Ala hubbi itu harta yang disukai. Nah, yang ketiga, aqamas salah, engkau mendirikan salat. Yang keempat, wa ata zakah, engkau membayarkan zakat. Yang kelima, wal mufuna bi adihim, yang menyempurnakan janji. Yang keenam, wasabirin fil ba'sa, bersabar ketika ada kepayahan. Inilah ciri-ciri orang disebut dengan abrar. Ya, ciri orang yang baik itu beriman, ya, lalu mereka wa atal mala, memberikan harta yang mereka cintai, ala hubbihi. Yang ketiga, wa aqamas salah, mendirikan salat. Yang keempat, atas zakat, membayar zakat. Yang kelima, al mufun bi ahdihi, menyempurnakan janji. Yang kelima, yang keenam, wasabirin fil ba'sa, mereka bersabar dalam kesulitan. Ada hal yang menarik dari 6 ciri ini. Jadi 6 ciri orang-orang yang disebut abrar, itu 4 disebutkan dalam kata kerja. Amanah, kata kerja, beriman. Atal mal, kata kerja. Ya, ata itu kata kerja. Aqamas salah, kata kerja. Dan ataz zakah, kata kerja. Jadi 4 kata kerja. Aman, kata kerja. Atal mal, kata kerja. Aqamas salah, kata kerja. Ataz zakah, kata kerja. Tapi 2 berikutnya, bersabar dan memenuhi janji, kata benda. Wal mufun bi ahdihim, bukan yufun, bukan aufu, tapi mufun, itu kata sifat, ya. Begitu juga bersabar, Allah tidak mengatakan wasabaru atau yasbirun, tapi wasabirin. Kenapa 4 kata kerja, 2 kata benda? Ada satu kaidah, kata kerja itu sifatnya temporal, limited, ada batasannya. Itu sifat kata kerja begitu. Karena kata kerja itu ada batasan waktu, batasan tempat. Kata benda itu sifatnya mutlak, tanpa batas, tanpa limit, unlimited. Berarti kata kerja, kata benda lebih sempurna dan lebih kuat dari kata kerja yang sifatnya temporal, yang sifatnya limited. Karena kata benda itu sifatnya unlimited. Nah, kenapa menyempurnakan janji dan bersabar itu dijadikan kata benda, tidak kata kerja, sebagaimana salat, zakat, beriman, dan memberi? Semuanya kata kerja. Untuk menunjukkan amal memenuhi janji dan bersabar itu yang paling besar nilainya di sisi Allah. Yang paling sempurna amal kebaikan itu, abrar itu yang paling sempurna amalnya. 1 memenuhi janji, 2 bersabar. Karena dua-duanya kata benda. Itu kenapa nanti kalau dibaca ya di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang bersabar itu pahalanya bighairi hisab, sempurna tanpa hisab. Karena itu as-sabirin kata benda, bukan kata kerja. Kini amal yang sempurna ini nilainya di sisi Allah. Ya, as-sabirin kata benda, bukan kata kerja. Itu makanya nanti penduduk sorga, nanti baca di surat Ar-Ra'd ayat 23. Ya, penduduk sorga itu nanti ketika di depan pintu sorga disambut malaikat dengan kata apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian. Berarti sabar itu ibadah yang terbaik. Itu kenapa dijadikan kata benda. Sama memenuhi janji. Itu kenapa penduduk sorga Firdaus, allazina yarisunal firdaus, nanti baca di surat ya Al-Mu'minun itu, ya, ayat yang ke-8 sampai 11. Di surah Al-Mu'minun itu ada pewaris surga Firdaus namanya. Surga paling tinggi, paling mewah itu namanya Firdaus. Siapa yang mewarisi surga Firdaus? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang selalu memenuhi janji mereka. Jadi kalau orang bersabar pahalanya bighairi hisab, orang yang memenuhi janji surganya Firdaus. Itu alasannya kenapa salat kata kerja, berzakat kata kerja, beriman kata kerja, memberi kata kerja, tapi memenuhi janji kata sifat. Mufun, bukan yufun, bukan aufu. Ya, bersabar kata sifat. Sabirin, bukan sabaru, bukan yasbirun, bukan. Menunjukkan bahwa memenuhi janji dan bersabar itu adalah kebaikan yang paripurna di sisi Allah. Maka dijadikan kata sifat.
Dari dua ini yang sama-sama kata benda, memenuhi janji dan bersabar, itu pun polanya berbeda. Memenuhi janji, rafa. Wal mufun, itu rafa dengan waw. Bersabar, nasab. Wassabirin, bukan wassabirun. Harusnya kan wal mufun wassabirun, tapi tidak wal mufun wassabirin. Kalau al mufun dia menjadi mubtada, ibtida, istinaf. Kalau as-sabirin dia jadi madah menurut para ahli bahasa begitu. Bedanya apa? Rafa lebih tinggi daripada nasab. Jadi memenuhi janji dengan rafa lebih tinggi bobotnya daripada bersabar. Kenapa? Kalau bersabar ibadah personal. Kalau kita bersabar kita sendiri. Ya, ibadahnya individual. Kalau memenuhi janji ibadahnya sosial. Maka ibadah yang terkait dengan hak orang lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah yang terkait dengan kesalehan individual. Itu kenapa bersabar yang sifatnya individual, nasab wassabirin, sementara memenuhi janji wal mufun rafa. Itu hak orang. Artinya memenuhi hak orang lebih tinggi pula nilainya di sisi Allah daripada kita beribadah untuk diri kita sendiri. Itu kenapa memenuhi janji itu rafa, mufun, dan bersabar itu nasab wassabirin. Harusnya sama-sama rafa, wal mufun wassabirun. Memenuhi janji itu adalah ibadah yang paling besar dan paling sempurna nilainya di sisi Allah. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.